Hai, sahabat jari pelau chess. Apa kabar kalian? Perkembangan catur kalian bagaimana teman-teman? Di video kali ini, saya akan menambahnya teman-teman. Pengetahuan ataupun strategi cara bagaimana langkah pembukaan Sicilian Defense variasi Moskow. Video ini teman-teman, Wesley So versus Alireza Firouzja. Dua petarung ataupun permainan posisional versus taktikal. Siapa yang lebih unggul teman-teman? Yuk kita bahas, siapkan konsentrasi tinggi. Champion Chess Tour 2021. Sebelum kita lihat videonya, jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Selamat menyaksikan. Kali ini, Wesley So memegang buah putih. Dia memulai dengan pion E4. Alireza Firouzja, pion C5. Terlihat jelas, Sicilian Defense di papan. Saat putih, kuda ke F3, hitam, pion D6. Teman-teman perhatikan, penempatan gajah ke B5 terjadilah Sicilian Defense varian Moskow. Balasan dari Alireza Firouzja menutupnya dengan gajah dan penyerahan permainan terjadi. Gajah dipukul kembali oleh menteri. Pion C4 dimainkan, jelas, mencakar petak D5. Setelah kuda ke F6 dan putih kuda ke C3, di sini gajah Piancento dipersiapkan oleh hitam. Pion D4, pertukaran pion. Kuda menyambutnya. Permainan terus berlanjut dengan langkah rumusan Sicilian Defense, gajah Piancento, dan putih pion F3. Jelas teman-teman, pionnya diposisikan di kotak putih karena dia tidak memiliki lagi gajah petak putihnya. Menteri ke C7. Lagi-lagi pion B3. Menteri mengancam posisi kuda. Ada gajah melindungi sekaligus mengepin posisi menteri. Kuda dinaikkan ke C6 mengajak pertukaran. Wesley So tidak mengindahkannya, memundurkan kuda ke E2. Hitam rokade sayap raja. Putih juga melakukan langkah yang sama, rokade sayap raja. Kuda ditarik ke D7, jelas memberi ruang bagi petak gajah gelapnya. Setelah raja bergeser ke H1 menghindari ancaman dari gajah hitam. Hitam memulai dengan kuda C5. Putih kuda D5, mengancam posisi menteri. Dan menteri ditarik mundur ke D8. Ada ancaman kepada benteng. Di sini, Wesley So mengajak pertukaran gajah petak gelapnya. Disambut oleh Alireza Firouzja. Gajah pukul gajah. Dan kuda memukul kembali gajah. Permainan endgame terlihat jelas teman-teman. Pion A6 dan pion A4 oleh putih. Benteng menempatkan ke C8, lalu putih menempatkan benteng ke B1. Kuda manuver ke B4, dan menteri menjaga pergerakan kuda, menempatkan ke D2. Pion E5 dimainkan. Lihat teman-teman, mengajak pertukaran pion di lini center, di backup kembali oleh pion F6, tetapi berbeda setelah pion F5 menutup pergerakan. Benteng coba masuk ke jalur C, yaitu C7, dan putih masuk ke F3. Langkah taktikal dipersiapkan oleh Alireza Firouzja, penempatan benteng ke G7. Di sini jelas langkah posisional oleh Wesley So, pion A5. Ini tidak bisa dipukul teman-teman. Karena apa? Ini yang akan terjadi. Pion pukul pion, disambut oleh pion, dan benteng double ke jalur F. Walaupun dilindungi, ada menteri ke H6. Ancaman skap. Di backup oleh benteng. Benteng akan mempersilahkannya dan ditempatkan ke H3. Bila raja bergeser, maka dikorbankan benteng. Dipukul oleh raja. Jelas teman-teman. Tempo skap. Raja tidak mundur, tapi bergeser ke E6. Giliran benteng pukul benteng. Dan di sini benteng hitam terancam oleh menteri.
Apabila dia menempatkannya ke E7, skakmat terhindarkan menteri K3. Grandmaster melihat ini teman-teman. Alireza Firoja tidak akan memukul pion dengan menteri. Dia memainkan pion B6. Putih menyambutnya, memukul pion. Hitam memukul kembali dengan menteri. Bagaimana Wesley Su mencoba untuk mendobrak pertahanan hitam setelah pion, pukul pion dan disambut oleh pion. Kali ini penempatan kuda dan harus dipukul oleh kuda. Pertandingan aslinya jelas dipukul oleh menteri Temposka. Jangan beranggapan bisa menutup karena Alireza Firoja sangat menyayangi pionnya. Jika ditutup, pion akan tumbang. Maka dari itu, raja bergeser ke H8. Strategi serangan langsung dilancarkan oleh Wesley Su, mengancam kuda, tetapi Alireza Firoja tidak melihat ini sebagai ancaman karena benteng dipin oleh menteri. Pion dimainkan ke B5. Sampai di posisi ini terlihat berimbang, hitam dan putih memiliki pion bebas di jalur A dan di jalur B. Tetapi bagaimana Wesley Su mengubahnya menjadi sebuah kemenangan? Kita perhatikan dan kita pelajari. Apa langkah yang diambil dengan posisi seperti ini? Alireza mencoba langkah taktikal, benteng ke H7, putih kuda ke C3, raja dinaikkan ke G7 berharap benteng bisa menumpuk di jalur H. Tapi Wesley Su menghambatnya. Dengan apa? Jelas, benteng ke D1 mengancam pion yang ada di D6, memaksa benteng melindungi dan menempatkannya ke D8. Selanjutnya, putih mengambil langkah keuntungan ataupun mempersiapkan udara bagi rajanya. Pion H3, hitam benteng H4. Di sini, penempatan raja ke H2 sangatlah nyaman yang dilakukan oleh Wesley Su terhadap rajanya. Langkah inilah yang merubah semuanya teman-teman. Alireza Firoja melakukan langkah sedikit blunder tetapi berdampak fatal. Benteng ke D7. Memaksa ataupun memberikan peluang bagi Wesley Su untuk mengadu menterinya. Lagi-lagi Alireza Firoja malah menyambut. Bedanya apa teman-teman? Setelah pion pukul menteri, kondisinya benteng terancam. Alireza Firoja menurunkan bentengnya ke D8. Pion maju ke C7. Dan terpaksa benteng ditempatkan ke C8. Putih pukul pion dengan benteng, hitam juga melakukan hal yang sama. Apa dampaknya teman-teman? Bedanya Wesley Su sudah membariskan bentengnya di jalur 6. Walaupun terlihat kuda mengancam posisi benteng, ada langkah tempo skak, benteng memukul pion. Saat raja bergeser, maka kuda pukul kuda. Kuda dipukul dengan benteng. Memang jelas teman-teman, dengan kondisi seperti ini, walaupun terlihat tempo skak yang dilakukan oleh putih, raja bergeser, setelah itu benteng ditempatkan ke A6, hitam seolah kembali mendapatkan pionnya. Dianggap langkah blunder yang dilakukan oleh Wesley Su. Tempo skak, raja bergeser, dan benteng ke H6. Di sini, Alireza Firoja memainkan pion A4 dan diancam oleh benteng. Terlihat, benteng pukul pion. Tetapi setelah putih tempo skak, benteng ditempatkan ke E6, pion kembali unggul 1 oleh putih. Bagaimana ini diciptakan oleh Wesley Su untuk menjadi sebuah kemenangan yang manis? Ada pion bebas. Kita mengajak pertukaran benteng, kondisi seperti ini tidak diindahkan. Kembali, posisi benteng ditempatkan ke D6, tempo skak oleh putih, raja naik ke C6, yes, diancam pion 2 kali, dan dilindungi pion 2 kali oleh benteng. Mencoba mencari luang ataupun langkah yang tepat untuk mendapatkan langkah bagi pionnya. Kali ini benteng ditempatkan ke G6. Hitam, langkah tempo, putih, tempo skak. Raja bergeser, dan di sini
Benteng ditempatkan ke F5 bertujuan ke F7. Tetapi setelah raja ke B7, pion dimainkan. Ada peluang satu langkah ke depan. Benteng mengajak pertukaran. Wesley Su sudah saatnya menyederhanakan permainan. Setelah raja menyambut, giliran putih menaikkan rajanya ke G3, mempersiapkan promosi, apalagi dengan tempo skak sangat diuntungkan. Untuk melaju ke H4, terlihat memang 2 langkah lagi. Pion hitam menjadi promosi, tetapi ada benteng yang mengawalnya. Diancam oleh raja, benteng ke A8. Kembali raja ke B5, pion G dimainkan 1 langkah. Benteng tempo skak, raja naik ke H5. Di sini diajak pertukaran berharap pionnya bisa promosi, tetapi ada balasan yang sangat cerdik, tempo skak. Setelah hitam menempatkan rajanya ke C6, maka benteng ditempatkan ke B1. Pion 1 langkah lagi promosi. Ada langkah yang sangat mematikan, benteng ke A1 menutup promosi. Permainan raja dimainkan oleh kedua belah pihak. Tapi di sini Wesley Su mendapatkan keuntungan karena setelah rajanya ditempatkan ke G7, baris ataupun posisi sama dengan raja hitam. Tidak ada tempo skak bisa dilakukan oleh hitam. Keunggulannya teman-teman, dia akan mempromosikan pionnya. Setelah raja ke E6, pion G6 dimainkan. Raja ke F5, pion H4 dimainkan. Apa yang bisa dilakukan oleh Alireza Firoza? Permainan terus berlanjut, belum ada kata menyerah. Apabila ini dipukul, teman-teman, maka inilah yang akan terjadi. Jelas, pion tersebut akan menjadi monster. Maka dari itu, Alireza Firoza belum menyerah, tetapi tidak memukul pion yang ada di H4, melainkan dia tempo skak. Raja ke H6. Benteng mengepin ataupun mengancam posisi pion. Raja ke H7. Ini juga tidak bisa dipukul teman-teman. Karena apa? Apabila hitam pukul pion dengan benteng, maka tempo skak oleh putih. Raja ke G4 dan benteng didapatkan. Jelas putih unggul dan akan menang. Kita kembali ke partai aslinya. Alireza Firoza dengan kondisi seperti ini mengancam pion maju ke H5, raja ke G5, lalu putih pion G7. Tak ada yang bisa dilakukan teman-teman. Alireza Firoza menyerah. Beginilah pertandingan endgame di Sicilian Defense diperlihatkan oleh Wesley Su yang sangat posisional. Apabila dilanjutkan, mungkin seperti ini teman-teman. Langsung langkah spekulasi yang sangat tinggi, langsung pukul pion dengan benteng. Apabila benteng pukul benteng, jelas promosi menteri, sekaligus mencakar benteng. Ambil pelajaran pentingnya teman-teman, saya sudah menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Bagi kalian yang setia kepada Jerry Pelawit Chess, akan terus mendapatkan ilmu-ilmu catur dunia. Untuk itu, ucapkan terima kasih dengan subscribe dan nyalakan loncengnya. Akhir kata, saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.